Masih pertama Pak Eko Putro Sanjoyo. Kang Maman, silakan. Kemendes masih menghadapi isu bahwa kalaupun desa maju itu yang dapat keuntungan orang kota dan orang desa cuma jadi penonton. Kalaupun ada yang maju, ya kades dan kroni-kroninya dengan penggunaan penyalahgunaan dana desa. Dan juga ada kaitannya nggak dengan Bapak melakukan bersih-bersih di Kementerian Bapak? Itu dua hal yang berbeda antara bersih-bersih di kementerian sama dana desa. Kalau menurut saya nomor satu saya terima kasih kepada media karena media mensosialisasikan dana desa baik bagusnya maupun persoalan sehingga masyarakat aware. Karena dana desa itu menjadi sukses kalau partisipasi masyarakat aktif. Kalau yang partisipasi masyarakat yang aktif, dana desa itu cenderung gampang diselewengkan. Tapi kalau kita bicara dana desa ya selain aparat penegak hukum yang mengawasi, sekarang kita juga diawasi juga oleh media, diawasi juga oleh NGO, ada Satgas. Jadi yang mengawasi itu banyak lah. Saya yakin sekali setiap ada kasus dana desa itu tidak mungkin tidak ketahuan lah, pasti ketahuan. Soal bersih-bersih di kementerian Pak? Iya. Ya bersih-bersih kementerian itu soal lain lagi lah. Saya percaya waktu itu, saya kan ini tugas saya pertama di public office gitu ya. Saya belum pernah kerja di public office, saya my whole life itu di swasta gitu ya. Jadi waktu saya masuk juga agak shock juga dengan culture-nya. Jadi saya percaya dalam running satu organisasi itu yang penting man, method, machine, money gitu. Man itu yaitu struktur organisasi dan orang-orang di dalam organisasi, karena organisasi itu akan menjadi cacat dari awal kalau struktur organisasi itu disusun bukan berdasarkan objektif tapi berdasarkan orang yang ada. Nah makanya begitu saya masuk jadi menteri, saya hire konsultan untuk review struktur organisasi saya. Begitu struktur organisasinya dapat sesuai dengan objektifnya, kita adakan seleksi untuk orang-orangnya ditaruh disesuai dengan di struktur organisasi tersebut. Dan selama 6 bulan karena Kementerian Desa waktu saya masuk penyerapan anggarannya cuma 69%, terus tata kelola arsipnya itu ranking ke-32 dari 34 kementerian, pelayanan publiknya itu nilainya 50, ranking ke-84 dari 86 KL gitu ya. Itu Bapak masuk 2016. 16 ya. Nah, setelah saya rubah struktur organisasinya, saya restructure orangnya, itu kita ada pengurangan 1.200 orang. Wow. Ya. Terus kita saving 80 miliar, 20 miliar saya pakai pegawai saya setiap weekend saya masukkan ke dalam business school untuk belajar short course. Alhamdulillah tahun berikutnya penyerapan anggarannya naik dari 69% ke 94%. Tata kelola arsipnya naik dari ranking 32 ke ranking 5. Pelayanan publiknya naik dari nilainya 50 menjadi 96, dari ranking 86 ke ranking 3. Pak Eko, tadi kalau lihat prestasi setelah Bapak masuk ke Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi ini banyak sekali perubahan dan menjadi lebih baik. Kalau sekarang banyak yang ramai soal reshuffle. Bapak pede atau enggak nih Pak akan tetap di jabatannya? Itu urusannya presiden, kita kerja aja Mbak. Mungkin pertanyaannya, masihkah ingin periode berikutnya? Ya, kalau dikasih kesempatan untuk berbuat negara, saya pikir semua orang pasti suka ya. Tapi kan tentunya yang mengetahui cocok atau tidak atau itu kan usernya presiden. Jadi kita sebagai pembantu tugasnya adalah membantu, bukan menyusahkan, membebani beliau. Jadi kita nurut aja sama beliau. Pak, saya penasaran Pak, kalau misalnya Bapak, saya nggak tahu usia Bapak sih, tapi kalau Bapak diminta untuk milih satu desa tempat Bapak menghabiskan hari tua di seluruh desa di Indonesia yang Bapak tahu, Bapak mau kemana Pak? Jadi pilih satu desa di antara semua desa yang Bapak tahu. Saya pengen menghabiskan hari tua di sini aja gitu. Saya pengen di Ubud, Bali. Nah, saya udah kepikiran pasti Bali. Saya juga sama, padahal desa Ubud nggak kayak desa-desa. Tapi sebenarnya desa sih. Tapi Panji, sebelum pertanyaan ke situ, mestinya pertanyaannya begini. Untuk menghabiskan masa tua, ingin tetap tinggal di kota apa ingin di desa? Saya kebetulan lahir besar di Jakarta, keluarga saya di Jakarta semuanya. Mungkin saya spend hidup saya lebih banyak di Jakarta. Oh, Jakarta tetap. Oke. Seperti biasa, setiap akhir dari Q&A kita akan mendengarkan epilog dari Kang Maman Suherman.
kearifan, karakter, dan kekhasan desanya tetap terjaga. Tidak ada jalan lain. Biar bersama kami Q&A akan kembali minggu depan di waktu yang sama. Kita foto dulu yuk. Metro TV, knowledge to elevate.